بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, taqabbalallahu wa minkum. Semoga Allah menerima semua ibadah kita di sepanjang Ramadan. Saya memiliki sudut pandang tentang saum ini atau tentang ibadah secara keseluruhan, merujuk kepada kalimat wailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka untuk orang-orang yang sholat, yang lalai dari sholatnya. Ya. Celaka buat orang-orang yang berdoa, yang lalai dari doanya. Buat orang-orang yang saum, yang lalai dari saumnya. Ya. Mungkin ada beberapa teman yang menyatakan sama. Kalau seandainya ibadah kita tidak membangun karakter kita sehingga menyehatkan lahir batin kita untuk kita serahkan kepada, kita pulangkan kepada Allah dalam keadaan sehat di akhir hayat kita nanti. Dulu kita lahir sehat, pulang lagi harus dalam keadaan sehat. Itu diuji oleh beragam perjalanan dalam kehidupan. Ada perjalanan yang begitu berat secara psikosomatis, merusak jantungnya, merusak lambungnya, merusak pankreasnya, kan itu ya. Ada juga yang sehat, ada yang kuat badannya meskipun dia melanggar aturan-aturan Allah, semuanya sehat itu kan. Ada ada juga yang eh, sehat karena memang taat kepada Allah. Nah, ketaatan kepada Allah menyehatkan pikiran, perasaan. Bahkan ada yang sakit juga mungkin setelah semuanya bersih, setelah semuanya bersih tapi tetap dikasih sakit oleh Allah. Itu karena Allah sayang, ya, karena Allah sayang merangkul hamba yang disayanginya, kemudian memberikan sedikit derita kepada saksi sakit untuk pada akhirnya mendapatkan surga tanpa hisab. Masya Allah, kalau dihadapi dengan sabar. Tentunya di sini ada saudara kita semua yang menemani kita di Zoom terus-menerus tanpa henti. Sepertinya jarang sekali absen, kalau melihat absen nyaris 199% ya. Ibu Emma sekarang sedang tidak cukup sehat, kita doakan. Ini hadir juga sekarang Bu Emma. Kita doakan mudah-mudahan segera disehatkan kembali oleh Allah. Allahumma rubbanas adhibil ba'sa syfiyanta syafi la syifaan illa syifauka syifa la yuqadiru saqama. Amin. Nah ini, jadi sahabat, ibadah kita adalah proposal. Saya saum. Saya sampaikan proposal pada Allah bahwa saya akan tahajud, qiyamul lail atau tarawih yang akan saya lanjutkan di 11 bulan berikutnya. Belum dapat pahala, baru checklist selesai proposal dan pelatihannya. Saya bersodakoh, belum dapat pahala kali 10 baru checklist selesai. Saya berbuat baik ya, Kang Ade Janwardi. Saya berbuat baik, checklist saya akan lanjutkan di 11 bulan berikutnya. Ini proposal. Nah, kira-kira akan dilanjutkan nggak oleh kita apa yang sudah kita ajukan kepada Allah sepanjang tahun, sepanjang Ramadan itu. Kalau dilanjutkan, maka Ramadan kita diterima oleh Allah, mabrur. Doa kita, semua ibadah kita, kemerendahan kita saat tawaf, saat sa'i, saat kita berikhram, itu juga proposal. Kira-kira akan diteruskan nggak merendahnya sesudah pulang dari sana? Ya, sesudah pulang ihram atau sesudah pulang haji umroh kita. Nah, dalam sholat kita ucapkan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kira-kira Kang Nandan, sesudah sholat kita akan ini enggak, ini dari goa ya, akan merendah nggak di hadapan Allah atau kembali takabur lagi? Nah itu. Jadi betul-betul kita mengajukan sebuah usulan pada Allah, saya akan ini. Karena itu kepada semua laki-laki tidak sah sholat Jumatnya kalau dia tidak menyimak khutbah Jumat. Iya kan? Karena zaman Rasulullah tidak ada loudspeaker, jadi bersuara sedikit aja bisa membatalkan fala Jumatallah, tidak ada Jumat buat dia. Karena dia mengganggu orang lain.
pada saat dia berbisik, pada saat khutbah berlangsung. Seperti itu. Sekarang sudah ada speaker, bukan berarti boleh gogorowokan ya. Seperti itu. Nah, khutbah Jumat itu kita simak, kita dengar, dan kita ikrarkan, Jumat ini, pekan ini saya akan bukan apa yang dikhutbahkan oleh khatib. Seorang bapak beres mendengarkan khutbah Jumat, seorang laki-laki beres mendengarkan khutbah Jumat, dia pulang ke rumahnya, dia sampaikan kepada keluarganya yang perempuan khutbah yang tadi. Untuk kita laksanakan pekan ini. Semuanya usulan. Dan usulan ini coba kita bangun ke dalam sikap sesudahnya. Ya, sesudahnya kita jadikan itu sikap, dan sikap ini menjadi karakter kita, dan karakter ini membangun sikap mental yang baik pada diri kita. Insya Allah kita akan nyaman, akan tentram. Ramadan, di bulan Ramadan surga dibuka, ya, karena semua suasananya seperti di surga, nyaman, ramah, baik ya Kang Wahyudin ya, semuanya indah, semuanya nggak ada marah gitu kan. Semuanya, bahkan nada bicara pun rada turun, nggak ngegas. Kan umumnya perempuan kalau ngobrol sama suaminya teh ngegas. Kemana sangkan dia Kang Raga Bimantara. Jadi eh, udah nggak ngegas lagi. Di bulan Ramadan tuh nggak ada bahas suara yang ngegas. Terus itu neraka ditutup, surga dibuka, semuanya nyaman, semuanya indah, ya, bangun pagi sholat bareng dan seterusnya. Surga dibuka dan setan dibelenggu. Dan kita orang yang mau bertengkar aja pada saat siang hari kayak maghrib, aduh, kayak orang gelut nama maghrib ulah ayeuna. Kan begitu ya. Jadi ada semacam, dia tidak membuka peluang setan untuk mengganggu kita. Bisikan setan pun ditepis oleh hadirnya iklim Ramadan. Dan kondisi ini harus dibawa keluar Ramadan. Teruskan surga itu di luar Ramadan. Teruskan menutup neraka itu di bulan Ramadan. Teruskan melawan godaan setan itu di luar bulan Ramadan. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan proposal yang kita ajukan pada Allah saat Ramadan, setelah Allah memberikan bekal kepada kita dengan Idul Fitri, kembali kepada suasana bersih, kembali ke suasana fitri, versi saya Allah Akbar, la ilaha illallah Akbar. Setelah bertauhid, sok dimulai dari kondisi bertauhid, Syawal kita mulai beranjak meningkat untuk terus melakukan semua hal yang sudah kita lakukan di sepanjang Ramadan. Itu luar biasa itu. Saya pikir ya Ustaz Dedi, kalau kita beribadah, terus ibadah kita ejawantahkan ke dalam sikap kita. Allahu Akbar, sudah tidak akan ada sombong lagi. Kebayang nggak Bu Hani, kalau kita tidak sombong, Bu Del, maka saya akan bisa melihat ke kebaikan, kehebatan teman saya. Saya bisa melihat betapa Ustaz Dedit luar biasa, karena saya merendah di hadapan beliau. Saya merendah di hadapan Kang Uluk, tak ada Kang Uluk. Tiba terus diucapkan sambil bersyukur, nuhun ya Allah, engkau perhatian. Terus jangan sampai si sakit ini merasa, ya Allah kenapa doa saya tidak diijabah. Dengan senyum dia menyatakan doa saya tidak diijabah. Wajar, mungkin bukan tidak diijabah. Ada 1 miliar hamba Allah berdoa. Saya salah satunya. Meminta kepada Allah, mungkin saya ada di urutan ke 270 juta. Misalnya kan itu. Bisa saja. Jadi sudah tidak ada pesimis. Sekarang kita kadang-kadang belagu, ya, ya Allah doa itu diterima. Emang siapa lu gitu kan? Siapa kamu? Emang kamu ada di saf yang terdepan sampai harus dilihat oleh Allah? Kan itu ya. Walau alam. Tapi yang jelas, semua orang yang merendah di hadapan Allah, dia akan menikmati apapun keputusan Allah ya Kang Ali ya. Keputusan Allah apapun lah. Pokoknya menikmat tuh. Itu kan luar biasa. Nah, ketika kesombongan hadir, nih orang sombong piknik ke Pangandaran. Dia memuji Pangandaran juara. Indah pisan Pangandaran, tapi hanjakal bararau asin. Ada aja itu orang sombong mau protesnya. Kira-kira orang sombong lebih menderita nggak daripada orang kanker? Ya. Orang sombong kira-kira lebih menderita nggak daripada orang stroke? Ya. Di samping dia sendiri tidak bisa menemukan kenikmatan hidup, dia juga membuat orang lain tidak nyaman bersama dia. Kan gitu ya. Itu. Terus tidak diampuni lagi. Makanya wajar kalau Allah menyatakan la yadkhulul jannata liman kana fi qalbi mithqala dzarratil kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit saja kesombongan. Artinya tidak ada ketentraman bagi seorang di dunia ini
Karena Ustadz, jadi menurut saya surga itu ada dua jannatan, di dunia dan di akhirat ya. Ada surga di dunianya dia tidak dapat. Kalau dia sudah dapat surga di dunianya karena amal solehnya, karena kebaikan dia, yang lillahi ta'ala, insya Allah dia akan mendapatkan surga di akhirat nanti. Walau alam, tapi yang jelas saung kita adalah proposal. Mudah-mudahan kita bisa jalankan proposal kita di 11 bulan berikutnya. Luar biasa. Yang jelas saya garis bawahi ini, bahwa sodako itu bukan buat mereka yang miskin, tapi buat diri kita sendiri. Betul. Ya, yang miskin tuh rezekinya dari Allah kok, bukan dari kita. Ya, meskipun semua orang nggak ada yang sodako satupun, pasti mereka makan. Kalau kata Allah makan. Iya. Seperti ini Ustaz, tentang sesuatu yang tidak kita pikirkan ya, bahwa Allah tidak pernah zolim kepada kita. Betul. Sebut saja harga cabai itu 5.000. Itu kata Allah ini. Ya kalau udah harga cabai 5.000, tapi orang di pasar ngejualnya 100.000. Pernah nggak kita punya penghasilan 5 juta, tapi pengeluaran bisa sampai 8 juta? Atau 7 juta itu. Semua mengalami itu. Yang muslim, yang non-muslim, semua mengalami. Yang baik, yang nggak baik, semua mengalami. Karena Allah nggak zalim. Saya beli cabai 100.000. Kerugian saya 95.000. Itu oleh Allah disimpan dan dialokasikan kepada yang lain, sehingga pengeluaran kita seperti lebih. Padahal Allah tidak pernah menaikkan harganya. Ketika kita beli 100.000, tetap aja dari Allah 5.000, yang 95.000-nya lagi oleh Allah dialokasikan untuk kita kepada hal yang lain yang sering tidak kita sadari. Iya. Jadi nggak ada istilah kenaikan harga. Tenang Bu Ani, kalau ya mudah kalau ini jangan. Terus bensin naik, atau kalau kata Allahnya segitu udah. Meskipun sekarang Selat Hormuz rudet gitu ya, kemudian bahan bakar naik rata-rata 7.500 naiknya per liter. Allah yang punya harga tetap. Nanti juga akan dibalikin sama Allah. Allah tuh nggak akan zalim. Itu dalam urusan harta, apalagi tentang sodako. Kalau sodako, berapapun yang kita keluarkan, Allah nggak akan zalim. Kata Allah, sudah rezeki kita segitu. Misalnya Bu Dele punya uang 500 juta, Bu Dele, kata Allah rezekinya 100 juta sebetulnya yang harusnya dimiliki. Itu 400 saja pasti keluar. Atau sebaliknya, di rekeningnya hanya ada 5 juta, padahal Bu Dele harus punya 100 juta. Allah akan berikan itu dengan cara-cara. Allah sudah pastikan itu dalam janji-janji. Jadi tidak ada istilah kenaikan harga, nggak usah ada panic buying, membeli karena kepanikan, nggak usah ada yang seperti itu. Biasa kan itu ya. Termasuk sodako. Berapapun yang sodako kita berlakukan, kita berikan sodako, jangan pernah merasa rugi. Karena kalau memang itu masih milik kita, masih ada di kita, nggak akan kemana-mana. Itu pasti. Kemudian tadi tentang di kereta, bener ya. Kita sok tenangnya naik kereta, padahal tuh apal masinis nate, misalnya masinis nate tertibra di depan tuh gitu kan, kita tuh apal, terus masinis nate lagi itu eren pan meren pas mah tenang kita tuh. Sementara kita dimasinisin oleh Allah. Sahabat, kenapa ya sahabat Rasulullah selalu mencari yang terbaik? Ya Rasulullah, amal apa yang perempuan mana yang paling baik? Amal apa yang paling baik? Selalu saja mencari yang terbaik. Karena para sahabat sangat mengerti tentang surga dan sangat mengerti tentang neraka, sehingga sieun bisa kepleset sedikit tuh sieun. Kan kalau kita mah rada-rada mepet-mepet karena nerakanya buahnya rada seredet. Itu luar biasa ya Pak Subhanallah. Kenapa kita berani mepet-mepet ke tepi jurang? Karena kita nggak tahu jurang itu sedalam apa. Kenapa kita tidak maksain gitu untuk masuk ke tengah? Karena kita tidak tahu surga itu seperti apa. Yang kita tahu baru cerita saja. Bahkan sering sekali anggapan bahwa Allah Maha Pengampun itu menjadi obat. Saya pikir memang Allah Maha Pengampun, insya Allah. Dan perempuan, Ustadz Dedi, penghuni paling banyak di neraka. Betul. Ternyata setelah saya hitung, Ustadz Dedi, itu teh perempuan Amerika, perempuan Tiongkok, perempuan Jepang, perempuan dari seluruh dunia. Yang muslimah mah enggak ada jumlahnya.
perempuan muslimah mah sedikit. Sedikit ya. Tuh. Dan jumlah perempuan yang banyak di muka bumi ini lebih banyak dari seluruh laki-laki yang ada. Kan Betul, gitu ya. betul. Jadi tenang ya, tenang. Ibu Ine tenang, Ibu Ai tenang. Insya Allah ke surga meskipun mungkin ngojai heula mungkin, tapi mudah-mudahan enggak lah. Sebab saya garis bawahi Ustaz Dedi, Iya. semua yang ikut ya, semua yang ikut Zoom di sini, punten Kang Ali, Kang Supriyatna, kita teh melakukan kebaikan. Siapa Kang Supriyatna? Kenapa kita melakukan kebaikan ikut Zoom? Ini perlu diketahui bahwa kuota Zoom ini jauh lebih besar daripada WhatsApp, iya kan? Nah, kenapa kita mau buang kuota untuk ikut Zoom? Itu niat baik. Kenapa Allah memberikan niat baik kepada kita? Supaya kita melakukan, kenapa Allah ingin kita melakukan kebaikan? Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin. Karena Allah menunggu kita di surga. Eta. Dan menteri diantarkan di surga mau wani mual kadi atuh moal. Ya, Kang Ali juga mual ngezoom mual mending bobo ya. Kieu mah aslina. Ya, Kang Suhan, komo kan ke malam banget tah di Pak. Subhanallah. Itu di goa udah jam 10 lebih nih, setengah 11. Terus kan, Ah, karena Allah nunggu kita di surga, iya. subhanallah. Jadi para sahabat itu tahu persis seperti apa dan merasakan efek psikis ya dari setiap perbuatan baik itu semakin menyejukkan. Ada orang jahat kita bisa senyum. Orang yang beriman pada Allah itu ketika ada orang jahat bisa senyum. Seperti inilah ke rumah Bu Hanin gitu, ayah rutin dia teh sampai ke kita teh kesel. Terus ini udah datang lagi orang ini nih kacau. Ayah ya Kang Ali ada ya, selalu ada ya kayak gitu. Ada aja yang datang seperti kita sampai kita kesel. Padahal dia teh utusan Allah untuk mengukur keikhlasan kita sampai kita suatu saat dia tidak datang kita nanya, "Kang mananya orang itu teh biasanya datang tanggal 5, sekarang kok nggak ada ya?" Hmm. Sampai muncul keikhlasan seperti itu. Bahkan ketika tidak datang kita merasa rugi karena kita merasa sulit mendapatkan pahala. Jadi kehadiran dia adalah kehadiran yang diutus oleh Allah untuk menguji atau mengukur keikhlasan kita. Masya Allah. Nah, untuk difahami saja, Ustadz Dedi pernah menjelaskan, ikhlas itu Ceng Idris, nih ada Ceng Idris di sini. Ikhlas itu melakukan sesuatu ikhlas karena Allah. Ridho itu menerima menerima sesuatu ridho dari Allah. Jadi kalau saya mendapatkan istri 4, saya ridho itu dari Allah, ya kan? Dan ketika saya beribadah kepada Allah tahajud itu ikhlas. Saya bersodakoh ya Prof Iva, itu sodakoh ikhlas karena Allah. Kalau ikhlas itu melakukan perintah Allah, kalau ridho itu menerima, itu pengertian standar saja yang mudah sekali untuk kita pahami. Mudah-mudahan kita juga, saya selalu berdoa itu, mudah-mudahan ya Allah jelaskan surga itu di jiwa saya sehingga saya mengejarnya maksimal, dan jelaskan neraka itu di jiwa saya sehingga saya menghindarinya maksimal. Di surga neraka kalah, neraka seetik, kayak aturan gitu coba. Malah karena memang setan dibelenggu di bulan Ramadan, orang bertengkar sampai ngancam, tungguan ku aing lebaran lah. Tuh, lebaran diancam nate. Kayak aing puasa keneh cenah ulah kagelut ke lebaran. Dia takutnya oleh Ramadan bukan oleh neraka. Hmm. Jadi nerakanya sampai saya itu mungkin terjemahan dari Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa warinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, jelaskanlah kepada kami yang benar itu jelas benar sehingga kami mudah mengikutinya. Ya Allah, jelaskanlah kepada kami surga itu jelas indahnya sehingga kami mudah mengejarnya. Warinal batila batilan warzuqna ijtinaba, dan jelaskanlah yang batil itu tetap batil, jelas batil sih, mudah meninggalkannya. Dan neraka itu jelas tergambar nerakanya sehingga kami mudah untuk menghindarinya. Ya kan dah tuh. Sok di sini sok bapak-bapak sahanu berani menyentak ke istri. Nyentak aja. Istrinya salah, terus ke bapak disentak. Berani nggak Pak kalau bapak tahu bahwa neraka itu begitu menakutkan? Kau bayangkan? Ya tapi tidak usah, udah salah, cerita istri saya. Ya silahkanlah. Oke, silahkan marahi istrinya.
Mama pas melotot mama maot eta rudet. Itu husnul khotimah atau melotot khotimah, itu aja. Kan berat itu ya. Untuk itu aja menakutkan. Jadi dia akan hati-hati Kang Andang. Akan hati-hati Kang Singgi. Akan hati-hati berbuat. Karena apa? Karena tahu betul neraka itu berat sekali. Subhanallah. Saya selalu berdoa seperti itu. Ya Allah, jelaskan neraka itu jelas di benak saya. Sehingga saya takut dan berjuang keras untuk menjauhinya. Dan surga itu jelas indahnya. Sehingga saya berjuang keras untuk mendapatkannya. Nah, sementara surga di dunia jelas ya. Nih, istri yang taat, sholat, saum, tos, itu teh surga kan Ustaz dia. Kenapa istri yang taat setelah saum dan sholat dia mendapatkan surga? Karena istri yang taat adalah istri yang selalu saja menganugerahkan surga kepada pemimpinnya di rumah dan kepada anak-anaknya. Istri yang taat relatif tidak akan ada marah. Siapa istri yang masih suka marah di rumah? Hei, Bu In masih suka marah? Ya di sini Bu Astri masih suka marah, Bu Yayat masih suka marah. Saya yakin, ya itu susah untuk taat ke suami. Kalau taat, plek aja taat ke suami. Udah, itu teh gak akan ada marah. Sok apa pimarahannya? Nah, dia pimarahan bahasa Indonesianya. Apa panjang ting penyebab kemarahannya? Apa panjang ting pimarahannya? Apa coba? Nggak ada. Ah, mungkin para sahabat sangat jelas melihat surga dan sangat jelas membayangkan neraka, kemudian sangat merasakan bagaimana manfaat daripada taat kepada Allah dan merasakan betul bagaimana mengagumkannya Allah. Karena saya tahu bahwa anak saya adalah amanah dari Allah, maka saya jaga dengan sebaik-baiknya amanah itu. Saya tidak mau Allah marah karena saya khianat menelantarkan anak saya. Kan gitu ya. Mungkin ibu-ibu juga mungkin akan, karena ini adalah imam dari Allah, suami saya adalah imam dari Allah, maka saya taati. Kenapa? Maksimal saya taati karena Allah menganugerahkan ini untuk saya supaya Allah ridho kepada saya. Coba kira-kira perjalanan jadi surga tuh sih di dunia. Nah itu wajar kalau wanita yang taat jadi dia mendapatkan surga kan itu ya. Wajar pisan karena memang dia menganugerahkan suasana surga di rumah. Nah bulan Ramadan ayat tuh istri ngalawan ke suami. 20 hari pertama mah aman. Dan 10 hari terakhir kesejuring dan darah tandai. Udah. Itu saja Muhammad Ersyad, Ustadz Ersyad bangga nyangakeun. Mudah-mudahan Allah ridho. Insya Allah ketemu di Sabtu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم